Baik, saya akan menjelaskan program saya di pertemuan 5 tugas 1. Di bagian 1 dan 2 itu ada include atau header file, kalau di komputer biasa disebut folder. Lalu di sini ada in main, itu adalah fungsi utama atau bisa dibilang diandai-andaikan sebagai badannya. Di dalam badan itu terdapat organ-organ penting. Lalu setelah kita input in main-nya, lalu kita jangan lupa untuk masukkan tanda kurung kurawal. Lalu di sini saya menggunakan tipe data integer. Baru saya menggunakan prodi sebagai variabelnya. Di bagian 8 sampai 15, 8 sampai 15 itu seperti penjelasan apa saja yang nanti akan kalian pilih. Lalu di sini kalian akan diminta untuk memasukkan prodi apa yang kalian minati. Nah, scan F di sini sebagai menginput nilainya, memasukkan nilai. Lalu di sini karena kita terdapat lebih dari 3 kondisi, jadi kita menggunakan switch and case. Nah, kita setelah memasukkan switch, kita jangan lupa memasukkan variabel dengan keadaan dalam kurung, lalu kurung kerawal case, baru case 1. Jadi sebenarnya 1 ini bisa kalian ubah dengan berapapun, tapi karena di sini kan saya menggunakan 1, 2, 3, 4, sampai 6, jadi saya memasukkan angka 1. Jika saya menekan angka 1 nanti, yang akan keluar adalah kata perintah ini, prodi. Anda adalah prodi teknologi rekayasa elektronika. Lalu sini ada break. Break ini sebagai pemisah antara case 1 dan case selanjutnya. Lalu di bagian 20 sampai bagian 35 atau case 1 sampai case 6 itu fungsinya masih sama-sama ada case dan break dari kata perintah yang akan muncul. Lalu jika misalnya ada angka yang tidak kita masukkan di sini, bisa kita di sini kita memilih angka 7, kan di sini hanya bisa milih 1 sampai 6. Nah, dia akan mengeluarkan kata-kata pilihan tidak valid. Lalu di sini saya menggunakan return mine jika kita running. Nah, di sini kan ada kan penjelasannya. Kita bisa milih prodi mana yang kita minati. Misalnya kita milih tere, kita memasukkan angka 1, lalu akan keluar. Lalu jika kita masukkan angka 4, dia akan keluar juga prodi yang kita minati. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan dengan flowchart. Baik, ini adalah contoh flowchart saya untuk tugas 1 pertemuan 5. Jika di flowchart ini ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya sendiri belum terlalu bisa memahami lebih dalam flowchart. Ini adalah hasil yang sebisa saya pahami. Baik, di sini ada star. Saya menggunakan star di diagram ini. Baru saya di sini kan kita menginput variabel di program. Jadi saya menggunakan tipe data. Lalu di sini kan di program tadi terdapat penjelasan atau yang diketahui dari 1 sampai 6 itu ada prodi apa saja, dan itu menggunakan print atau kata perintah. Jadi saya menggunakan proses. Nah, yang untuk memasukkan nilai atau memasukkan angka yang di prodi, saya juga menggunakan proses. Switch juga saya menggunakan proses karena case ini adalah pilihan. Jadi saya menggunakan yang belah ketupat atau decision. Lalu di case 1 juga saya melanjutkan ke prodi pilihan Anda. Print menggunakan proses. Lalu setelah itu saya tidak lupa membuat breaknya juga. Nah, setelah case 1 sampai case 6 itu semuanya sama penjelasannya. Lalu kita lanjut langsung ke default. Nah, karena di default ini kan habis kata perintahnya tidak ada break, jadi saya langsung tarik garis langsung ke finish. Mungkin cukup sekian dari penjelasan untuk flowchart. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.